Halo, halo, cek, cek, satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan memberikan tutorial jawaban bahasa Arab ya untuk tugas untuk tugas di Fakultas Syariah jurusan HTN kelas B. Bagi siapa yang yang nonton video ini, tolong di subscribe sebanyak-banyaknya atau apalah gitu. Karena saya membuat video ini untuk pertama kali, jadi ya mohon dimaafkan sebesar-besarnya jika saya ada kekurangan. Baik, untuk bagian pertama kita bisa lihat di sini. Untuk bagian pertama ini tugas satu ya. Untuk tugas satu, untuk tugas bahasa Arab kelas ATN B Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, untuk kali ini kita akan menjawab tutorial soal ya untuk bahagian satu, bahagian kedua, dan bahagian ketiga. Nah, kita mulai dulu bahagian pertama, itu bahagian satu. Di sini kita lihat ada beberapa soal bahagian nomor satu, ada sekitar 8 soal ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu secara detailnya. Jadi untuk nomor satu ini ya, mohon maaf dulu. Untuk tugas-tugas ini dia menjelaskan tentang muzakkar dan muannas ya. Untuk soal nomor satu bagian nomor 1 sampai nomor 3 ini menjelaskan tentang muzakkar dan muannas. Baik, kita masuk saja di nomor 1. Nomor 1 ini dijelaskan bahwa nomor 1 ditanya muzakkar. Jadi kita juga menjawab dengan muzakkar. Baik, untuk nomor 1 ini kita lihat pada bagian bab pertama, yaitu bagian bab nomor 1. Kita bisa lihat semua di sini bahwa semua yang ada di bagian bab pertama ini menggunakan muzakkar. Nah, untuk pengertian muzakkar ini adalah kata benda yang berjeniskan laki-laki ya. Kita bisa lihat bersama ada beberapa contoh, salah satunya 3 contoh ini. Ada kitabun, ada kirtosun, ada tobasirun. Nah, untuk contoh-contoh ini merupakan contoh dari muzakkar. Nah, untuk muzakkar sendiri saya sudah jelaskan bahwa muzakkar adalah kata benda yang berjeniskan yang berjeniskan laki-laki. Baik, kita lihat sebelumnya ya. Kita lihat sebelumnya bahwa untuk bahagian pertama itu dijelaskan haza. Untuk haza sendiri merupakan kata benda yang berjeniskan laki-laki ya. Saya ulangi, kata benda yang berjeniskan laki-laki yang merupakan kata benda muzakkar. Jadi untuk jawabannya adalah kitabun. Nah, ini untuk bagian nomor 1. Bagian nomor 1 untuk tugas yang pertama. Baik, kita masuk kepada yang kedua. Nah, untuk bahagian kedua kita bisa lihat bersama bahwa untuk bagian kedua adalah soalnya hazihi. Nah, untuk hazihi sendiri ini merupakan kata benda dalam bentuk mu'annas. Nah, kalau untuk kata benda yang mu'annas kita lihat pada bahagian bab kedua. Kita bisa lihat bersama. Untuk bahagian bab yang kedua adalah contoh-contoh daripada mu'annas sendiri.
baik. Ini contohnya adalah saburotun, ada tolasatun, ada mistaratun, ada minasatun. Nah, untuk contoh-contoh ini merupakan kata benda dalam bentuk muannas. Nah, apakah kalian tahu membedakan mana muannas, mana muzakkar? Nah, untuk membedakan muannas dengan muzakkar adalah untuk muannas sendiri dia menggunakan huruf ta marbutoh yang berada di akhir kalimat. Kita bisa lihat bersama. Ya, untuk ta marbutoh ini merupakan kata benda muannas yang berarti dia berjeniskan perempuan. Ya, dia kata benda yang berjeniskan perempuan untuk muannas. Beda lagi dengan muzakkar tadi. Nah, kalau untuk muzakkar sendiri dia kata benda yang merupakan kata benda untuk laki-laki. Ya, itu untuk muannas. Beda lagi dengan muannas. Itu maaf, itu tadi merupakan contoh dari muzakkar sendiri, ya. Untuk cara membedakan muzakkar dengan muannas adalah untuk muzakkar sendiri dia tidak ada kata huruf ta marbutoh di akhir kalimat. Itu untuk muzakkar. Kalau untuk muannas dia ada huruf ta marbutoh. Berarti kata benda yang berjeniskan perempuan. Baik, kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, untuk contoh yang kedua ini tadi kita bisa lihat bersama ada hazi. Itu untuk kata benda muannas atau yang berjeniskan perempuan. Jadi jawabannya adalah saburotun. Nih, kita bisa lihat saburotun. Baik, kita masuk yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga juga sama, tapi dia kalimatnya tilka. Nah, untuk ketiga ini juga sama, dia adalah muzakkar. Contohnya adalah muzakkar. Sekali lagi, dia contohnya adalah muzakkar, yaitu kata benda yang berjeniskan laki-laki tadi. Ya, di mana di sini dia berjeniskan laki-laki dan dia termasuk kata muzakkar. Ya. Jadi, untuk jawaban tilka ini adalah kirtosun. Kita bisa lihat. Kirtosun. Jadi, untuk bahagian nomor 3 yaitu tilka. Untuk jawabannya adalah kirtosun. Karena dia kata benda yang berjeniskan laki-laki. Kita bisa. Oke, lanjut next. Yang keempat adalah huwa. Ya. Yang keempat adalah huwa yang berarti dia kalimat muzakkar juga sama tadi yang berjeniskan laki-laki. Untuk contohnya jawabannya adalah tolibun. Ya. Huwa tolibun. Kita bisa lihat bersama. Ini untuk muzakkar sendiri. Contoh soal atau jawaban daripada huwa tersebut yaitu tolibun. Next, kita lanjut nomor 5. Nah, untuk nomor 5 juga sama kayak tadi, yaitu kata benda yang berjeniskan muzakkar atau laki-laki. Kita bisa lihat untuk soal sendiri ialah huwa. Ya, ialah huwa. Dan untuk jawabannya adalah babun. Karena dia dalam bentuk muzakkar, kata benda yang berjeniskan laki-laki, maka kita menjawab juga dengan kata benda yang berjeniskan laki-laki, yaitu babun. Nah, next kita masuk ke nomor 6. Ya, nomor 6 juga sama tilka. Untuk tilka juga tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk tilka sendiri dia berjeniskan kata benda laki-laki. Ya, kata benda laki-laki. Jawabannya juga sama, tapi dia berjeniskan laki-laki. Next, kita lanjut ke haza. Nah, haza juga sama, berjeniskan laki-laki dalam bentuk muannas. Dalam bentuk muzakkar, sorry.
Jadi untuk jawabannya adalah haitun. Ya, untuk jawaban haza bagian nomor 7 yaitu haitun. Maaf untuk jawaban nomor 6 saya salah tulis ya. Yang sebenarnya untuk nomor 6 ini sebenarnya adalah kata benda yang berjeniskan laki-laki ya. Muzakar. Jadi maaf apabila saya tulis saya saya cepat-cepat tulis jadi ya maaf untuk salah jawabannya yang sebenar. Jadi dalam bentuk muzakar tapi saya tulis dalam bentuk muannas. Baik, masuk nomor 8 ya. Nomor 8 contohnya adalah hiya. Nah, untuk hiya sendiri merupakan kata benda yang berjeniskan perempuan tadi. Ada soal-soal yang merupakan kata benda perempuan ya tadi, yaitu termasuk hazi. Itu kata benda yang berjeniskan perempuan tadi. Ya, yaitu kata benda mu'anas. Jadi nomor 8 adalah hiya, yaitu kata benda dalam bentuk mu'anas. Jawabannya adalah minasyatun. Ya. Jadi itulah bagian pertama untuk bagian nomor 1 sampai nomor 8. Untuk jawaban sekaligus contoh-contohnya. Baik, kita masuk ke bahagian kedua. Ya, untuk bahagian kedua sendiri. Baik, bagian kedua. Kita masuk ke bagian nomor 1 yaitu mim hatun. Nah, untuk mim hatun sendiri saya sudah jelaskan tadi bahwa ini adalah dalam bentuk mu'anas, kata benda untuk berjeniskan perempuan tadi karena dia ada huruf tak mabuto mim hatun untuk bagian nomor 1 ini. Nah, untuk bagian nomor 1 ialah mim hatun, kata benda yang berjeniskan mu'anas. Jadi untuk jawaban atau contoh dari nomor 1 ini adalah hazihi mim hatun. Ya. Mengapa kata hazihi? Karena hazihi sendiri merupakan kata benda yang berjeniskan perempuan. Ya. Kata benda yang berjeniskan perempuan. Jadi untuk kalimatnya adalah hazihi mim hatun karena dia dalam bentuk mu'anas, kata benda yang berjeniskan perempuan. Next, kita lanjut yang kedua. Nah, untuk yang kedua sendiri ialah kirtosun. Ialah kirtosun, kata benda yang berjeniskan muzakkar, yaitu laki-laki. Jadi untuk jawaban atau contohnya adalah hadza kirtosun. Ya, karena dia berjeniskan laki-laki maka dia dituliskan dalam bentuk hadza. Terus lanjut kalimatnya yaitu hadza kirtosun. Nah, kita masuk bagian nomor 3. Di bagian nomor 3 ini kita bisa lihat bersama bahwa miknasatun. Kalimat miknasatun merupakan kalimat dalam bentuk mu'annas, yaitu kata benda yang berjeniskan perempuan. Baik untuk contoh maupun untuk contoh jawaban sendiri ialah hazihi miknasatun. Ya, hazihi miknasatun karena dia kata benda yang berjeniskan perempuan. Kalimatnya adalah hazihi miknasatun. Baik, next kita lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 sendiri juga sama dalam bentuk muzakkar yaitu muzakkar, kata benda yang berjeniskan laki-laki. Untuk contoh atau jawabannya ialah zalika babun. Zalika babun yaitu kata benda yang berjeniskan laki-laki dalam bentuk muannas tadi. Next, kita lanjut nomor 5. Nomor 5 adalah kata benda yang berjeniskan muannas tadi, yaitu dalam kata muannas bentuk perempuan. Jadi soalnya adalah kurosatun. Untuk contoh sendiri atau jawabannya adalah hazihi kurosatun. Karena itu tadi
ada huruf ta marbutoh, yaitu bentuk muannas. Jadi jawabannya adalah hazihi kurasatun. Jawaban atau contoh soalnya, contoh soal dari sini ialah hazihi kurasatun. Next, lanjut nomor 6. Nah, untuk kalimat nomor 6 ini ialah kolamu rososin. Ya, kolamu rososin nomor 6. Yaitu dalam bentuk muzakkar. Untuk contoh atau jawabannya ialah haza kolamu rososin. Karena dia dalam bentuk muzakkar tadi, kata benda yang berjeniskan laki-laki tadi. Next, kita lanjut nomor 7. Nah, untuk nomor 7 dan nomor 8 saya sambung saja, bahwa untuk nomor 7 dan nomor 8 itu dia kata benda yang berjeniskan tadi muannas, kata benda yang berjeniskan perempuan, karena dia ada huruf maaf ya, nomor 7 ini sebenarnya adalah kata benda. Untuk nomor 7 ini saya kurang tahu kalau dia kata benda laki-laki atau perempuan ya. Jadi nomor 7 ini maaf, mungkin kata benda laki-laki kalau tidak salah ya, karena dia tiada huruf ta marbutoh di sini. Jadi untuk jawaban nomor 7 musallasun, kalimatnya adalah zalika musallasun. Karena yang saya tahu dia tiada huruf ta marbutoh. Huruf ta marbutoh berarti dia dalam bentuk muannas, ada huruf ta marbutoh. Yaitu untuk jawaban contoh soalnya adalah zalika musallasun. Next, kita lanjut nomor 8. Nomor 8 juga sama, dalam bentuk muannas, ada huruf ta marbutoh. Jadi untuk jawaban atau contoh soalnya adalah hazihi minasatun. Karena itu tadi ada kata benda dalam bentuk muannas. Hazihi minasatun. Baik, next kita lanjut nomor 9. Nomor 9 juga sama, tolasatun, yaitu dalam bentuk kata benda muannas, karena ada dia huruf ta marbutoh. Jadi dia jawabannya adalah hazihi tolasatun, yaitu kata benda yang berjeniskan perempuan tadi, karena dia adalah bentuk muannas, ada huruf ta marbutoh. Nomor 9. Jawaban contoh soalnya adalah hazihi tolasatun. Next, nomor 10. Nomor 10 kita bisa lihat bersama bahwa ada kata benda untuk laki-laki, mu'asirun, yaitu kata benda muzakkar. Untuk contoh jawaban soal sendiri ialah zalika mu'asirun. Nah, ini untuk bahagian berikutnya nomor 10. Untuk jawaban contoh soalnya adalah zalika mu'asirun. Nah, next, nomor terakhir, nomor 11. Nah, ditanya adalah horitotun, kata benda muannas tadi ya, bentuk perempuan. Jadi untuk jawaban contoh soalnya adalah hazihi horitotun, kata benda yang berjeniskan perempuan muannas. Nah, next kita lanjut bahagian ketiga. Next. Bagian ketiga adalah kalimat tanya kalau tidak salah ya. Jadi ini untuk jawabannya adalah haza kursiun, ada tilka mibratun, ada la huwa firjarun, ada zalika kirtosun, ada na'am hiya miknasatun, dan terakhir ada na'am zalika kolamu rososin. Kita masuk ke bahagian pertama dulu ya. Ini dia dalam bentuk kalimat tanya karena sudah ada jawabannya, yaitu haza kursiun. Nah, untuk haza kursiun ini merupakan kata benda yang tadi muzakkar, kata benda yang berjeniskan laki-laki. Nah, untuk kalimat tanya sendiri ialah ma haza. Apa ini? Kalau tidak salah ya, maaf karena saya tidak tahu artinya. Ma haza. Ini untuk kalimat tanya sendiri. Itu jawabannya haza kursiun. Nah, itu nomor 1. Next, nomor 2.
nomor 2 sendiri adalah tilka mibrotun, ya, tilka mibrotun. Ini kalau tidak salah dia kata benda yang berjeniskan perempuan, ya, karena dia ada huruf tambah buto. Jadi untuk kalimat tanyanya adalah ma tilka, ya, kalimat tanyanya ma tilka. Nah, next kita lanjut. Untuk jawabannya adalah huwa firjarun, ya, karena dia kata benda yang berjeniskan tadi muzakkar. Untuk jawabannya adalah ahaza, ya, kata benda muzakkar. Lanjut, next. Untuk jawaban kalimat tanya adalah zalika kirtosun, ya, ini kata benda dalam bentuk muzakkar. Jadi untuk jawabannya adalah mazalika, ya, mazalika untuk kalimat tanya sendiri dalam bentuk muzakkar. Next, kita lanjut berikutnya. Ini nomor berikutnya ialah kalimat tanya, yaitu na'am hiya miknasatun, ya. Saya ulangi, na'am hiya miknasatun. Dia karena ada dalam bentuk muannas, kata benda yang berjeniskan perempuan tadi, ada huruf ta mabuto. Jadi kalimat tanya adalah ahazihi. Ahazi, kita bisa lihat ahazihi. Terus dilanjut dan dengan kalimat berikutnya itu miknasatun. Untuk kalimat tanya sendiri nomor 5. Dan nomor terakhir, ya, kita bisa lihat ada berikutnya na'am zalika qolamu khososin, yaitu kata benda dalam bentuk muzakkar. Untuk kalimat tanya sendiri azalika qolamu khososin, ya, untuk kalimat tanya sendiri dalam bentuk muzakkar. Oke, baiklah, itu dia tadi jawaban atau contoh soal dari saya untuk pelajaran bahasa Arab mengenai muzakkar dan muannas. Apabila saya memiliki kekurangan pengucapan kata, kalimat atau semacamnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena konten ini saya buat untuk belajar, ya, untuk belajar mengenai materi muzakkar dengan muannas. Semoga kalian bisa pahami dan mengerti apa yang saya bisa jelaskan tadi, ya. Mohon di subscribe atau apalah atau semacamnya untuk yang suka video ini. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.